pernah di dalam satu apa seminar atau ya 2 3 seminar itu saya ikuti ketika itu misalnya begitu ya dipublish di jurnal internasional itu kan pasti membawa nama baik bangsa ya. Kebetulan yang saya teliti sangat riskan misalnya perihal mama ya ini saya sudah ada beberapa data soal LGBT yang ada di organisasi-organisasi keagamaan misalnya. Kemudian ada juga case seperti ya fraud begitu ya. Jadi di ya sama juga di organisasi keagamaan begitu. Nah, otomatis ini kan tidak mungkin saya memaparkan ya, tapi fakta itu ada gitu dan karena data itu sudah saya simpan lama dan saya sudah diajak beberapa teman, tapi saya urungkan untuk mempublish itu. Tapi kok semakin ke sini itu ada. Bahkan yang saya khawatirkan tentang daycare itu saja ternyata juga ada gitu ya. Nah, eh, kan lagi marak ini di Jogja ya. Jadi ternyata yang seperti itu adalah ini kalau misalnya tidak terpublish begitu. Padahal kan dari sisi kebijakan ya, dari sisi pertimbangan moral saya, menurut saya ya orang perlu baca ini gitu, publik perlu baca bahwa ini ada persoalan loh di negara kita gitu yang ini mestinya policy maker dengar gitu ya atau publik itu tahu begitu. Cuman ya tadi kalau itu diungkap ini kan saya ingat tadi ya pesannya kebetulan juga menurut saya pembicaranya ada benarnya juga sih. Kalau misalnya kita mengungkapkan umpama ya ada pondok pesantren ini atau organisasi keagamaan sekte ini yang seperti ini kan kemudian akan memojokkan posisi negara kita ya Prof. Nah, bagaimana ini seninya gitu kalau misalnya ini saya teruskan untuk menjadikan itu sebuah riset yang memang layak publish dan apakah saya bisa mengcombine data-data wawancara itu dengan data yang dari media sosial tapi yang terpercaya ya Prof, yang web-web terpercaya, kemudian berita dari misalnya kepolisian begitu. Karena kalau dari sudut pandang si korban begitu ya, pasti kan sedikit ya. Bahkan kadang saya hanya menemukan itu dari keluhan keluarganya saja, karena yang bersangkutan pasti akan sangat dilindungi ya, diprotek itu. Itu pengalaman saya kalau kalau mau interview orang-orang korban itu biasanya tidak bisa diberikan langsung, Prof. Lah, ini bagaimana Prof Ananta mohon advice-nya. Terima kasih sebelumnya dan terima kasih juga tadi paparannya sangat menarik menginspirasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Oktavia. Jadi saya curiga ini Bu Oktavia tidak menampilkan kamera karena memang menyembunyikan identitas. Nggak, Bu, bercanda, Bu, bercanda. Bu. Karena Enggak, gini Prof. Bu, Saya eh, juga pernah sharing kok di sini ya beberapa kali, 3 kali ya sebagai i- narasumber, Prof. ya, Nje pernah kok, nje. Enggak, gini, gini, Prof. Ini gini, cuman gini. soal sinyal aja, Prof. Ya, Bercanda. gini. Gini, saya tidak akan komentarin masalah metodologi terlalu ini ya Bu ya, karena saya yakin Ibu yang paling paham itu tentang riset Ibu. Gitu. Nah, cuman saya ingin berbagi pengalaman yang mirip sebenarnya. Mungkin pernah saya ceritakan juga di sini ya. Saya tahun 2013 itu pernah meneliti bersama antropolog yang senior saya itu eh, meneliti tentang eh, industrialisasi Banten gitu. Industrialisasi Banten. Jadi Bali itu Pulau Banten gitu. Jadi Banten itu apa eh, sarana upacara. Kalau ibu pernah ya pasti kalau ke Bali itu ya pernah melihat orang yang perempuan yang mengusung itu bagian dari Banten lah kurang lebih seperti itu. Kalau ada upacara ngaben itu ada Bantennya. Coba nanti di googling pasti terlihat apa itu Banten. Nah, kalau dulu zaman ketika saya kecil itu Banten itu dibuat itu oleh masyarakat sendiri gitu.
misalnya ada orang ngeband itu dibuat oleh masyarakat, kemudian eh, dibantu atau disupervisi gitu ya oleh GRIU. Jadi di Bali itu kita mengenal kasta ya. Kasta itu sebenarnya bagian dari fungsi sosial kalau saya lihat. Jadi ada yang disebut sebagai kastra Brahmana, itu hidup bagus dan seterusnya. Itu tinggal di Griya, kemudian dia merupakan pemuka agama di Bali. Jadi di tahun 80-an ketika saya kecil, itu kalau kita memenuhi kebutuhan Banten itu kita buat sendiri tapi dengan supervisi griyo. Jadi setiap desa itu sudah dibagi menjadi griyo-griyo tertentu. Desa saya griyonya di desa ini, ada beberapa desa yang lain di desa ini, dan seterusnya. Desa desa tertentu, kalau ada orang Bali yang lain di sini mungkin mungkin dia griyonya berbeda lagi gitu. Nah, di Bali Selatan ini sangat kuat ikatannya. Nah, kemudian kalau kita bikin Banten, kita harus kemudian eh, karena ada Banten-Banten tertentu yang memang hanya boleh dibuat oleh kaum Brahmana. Saya ingat betul waktu kakek saya meninggal di tahun 92 itu masih itu tahun-tahun eh, itu beliau datang ke rumah. Dan ada bukan 92 tahun 91 itu tahun 91. Itu beliau datang ke rumah kemudian bikin Banten itu mensupervisi hampir setiap hari beliau datang dari Griyo itu utusannya datang kemudian kita disupervisi termasuk ada Banten tertentu yang yang hanya boleh dibuat oleh beliau gitu. Buat itu dalam artian bukan buat sampai jadi tapi kan dia pakai janur. Jadi eh, apa namanya ketika motong janur yang pertama itu kalau di Bali nues namanya ya seret gitu harus beliau gitu. Nah nanti dilanjutkan oleh orang lain boleh. Nah itu kemudian itu berkembang seiring dengan perubahan masyarakat. Kemudian di tahun 2000-an gitu ya tidak lama itu tidak lama di tahun 2000-an masyarakat Bali itu semakin banyak yang memenuhi kebutuhan Banten itu dengan membeli. Jadi para pemuka agama atau orang yang memahami Banten tidak lagi menjadi tempat sekedar tempat bertanya, tapi kemudian menjadi tempat orang bisa mendapatkan Banten dengan cara membeli tadi. Nah, disinilah kemudian kita sebut sebagai industrialisasi Banten. Karena seperti halnya industri lain, itu merupakan sebuah rangkaian sistem ekonomi kan gitu ya. Ada orang yang memenuhi kebutuhan akan janur, kebutuhan akan kelapa, buah-buahan. Ada orang yang membuat eh, apa namanya komponen-komponen tertentu. Ada kelompok yang merakit, ada yang memasarkan, ada dan seterusnya. Dan ini semakin marak dan terus berkembang sampai saat. Jadi di tahun 2014-an itu sudah marak dan kami nama itu sebagai industrialisasi Banten. Nah, ini sangat sangat kontroversial. Buku apa namanya? Penelitian ini bermuara pada peluncuran pada buku ya, eh, apa namanya? Outputnya luarannya berupa buku. Kemudian buku ini kita diseminasi gitu. Nah, ada sekolah tinggi agama Hindu yang ada di Lombok, kemudian mengundang kami. Nah, kita kita diskusi. Karena saya pernah punya pengalaman yang sama dengan hal-hal yang bersifat kontroversial gitu ya. Ke sana dan kebetulan senior saya tidak berhalangan hadir, saya yang dikirim ke situ gitu. Saya hadir ke situ karena memang ada kajian ekonominya di situ. Bagaimana mereka menentukan harga Banten, bagaimana proses distribusi dan seterusnya itu menjadi bagian saya. Meskipun ya eh, agama secara umum itu bukan keahlian saya yang utama. Saya hadir ke situ eh, dalam acara bedah buku. Eh, jadi saya sampaikan itu, kemudian eh, saya di situ mengalami penolakan.
Tidak semua memang kaum akademisi pada umumnya eh, menerima hal seperti itu dan kemudian menyadari bahwa fenomena seperti itu terjadi di Bali. Tapi ada beberapa yang mohon maaf pada saat itu pemuka agama yang menentang gitu. Secara kultural Bali itu adalah kiblat kiblat orang Lombok ya, karena di sana juga kaum umat Hindunya sebagian besar dari Bali. Mohon dikoreksi kalau saya salah. Nah, itu kemudian memandang Bali itu dengan penuh romantisme gitu ya, penuh romantisme. Sehingga ketika saya sampaikan bahwa terjadi industrialisasi Banten, mereka menolak. Mereka menolak. Saya saya marah mereka dah. Ya, ya sedikit emosi ya. Karena seperti yang Ibu Oktavia tadi sampaikan, ini terkait dengan keyakinan gitu. Jadi keyakinan keyakinan itu selalu akan menyebabkan orang tersinggung gitu. Itu yang saya alami sendiri. Sehingga kemudian saya jelaskan gitu. Bukti teoritik, bukti empirik, analisis teoritik dan seterusnya gitu. Tapi beliau tetap tetap tidak tidak terima gitu. Kemudian dalam konteks riset ya saya sampaikan ya pemungkas saja kemudian eh, daripada bertele-tele tapi itu memang ya sesuatu yang harus saya lakukan. Ya ini ini hasil riset kan begitu. Hasil riset yang saya dapatkan dengan kaedah-kaedah riset gitu. Dan itu bisa ya bisa dicek validitas dan trustworthiness itu tadi gitu. Kalau seandainya Bapak tidak terima ya mau tidak mau ya lakukan riset sendiri kan gitu. Ya ujung-ujungnya kan begitu. Nah, cuman memang itu menjadi pelajaran bagi saya. Mungkin nanti bisa direfleksikan ke Ibu. Bahwa hal seperti itu memang apalagi hal yang bersifat ini ya. Kalau kita pakai paradigma kritis, kemudian apa namanya, kemudian kita sampaikan belum tentu semua. Karena seperti tadi itu, paradigma kritis kan asumsi dasarnya nilai dan norma itu eh, sesuatu yang dibuat oleh kelompok yang berkuasa. Seperti tadi ketika kita bicara, ya mohon maaf penyelewengan di lembaga agama gitu kan, kita harus berhadapan dengan pemuka agama yang kemudian membangun, mengkonstruk nilai-nilai atas basis kekuasaan mereka gitu. Kalau kita geser itu, kalau kita kemudian guncang itu pasti akan menimbulkan menimbulkan ya kontroversi gitu, seperti yang saya sampaikan tadi. Namun kita sebagai peneliti sepanjang kita melakukan riset secara benar gitu ya, maka saya yakin kita tidak perlu takut gitu. Apalagi kemudian kita merasa eh, bahwa itu kemudian akan mencoreng nama baik kita Indonesia. Tidak seperti itu. Karena memang tugas kita untuk bisa selalu kritis gitu. Dan apa yang saya teliti berapa ya 12 tahun yang lalu itu ternyata semakin terasa di Bali gitu. Komersialisme, industri, apapun itu. Makanya sekarang kalau ibu bapak ke Bali, kita sudah ya bisa dilihat industrialisasi seperti pariwisata kemudian sudah sangat masif dan membuat kita kemudian semakin merasa di mana posisi saya. Nah, jadi tanda-tanda awal itu sudah sebenarnya sudah kita ini ya sampaikan. Nah, itulah memang tugas kita. Jadi jangan khawatir gitu esensinya. Jangan khawatir. Intinya jangan khawatir. Sepanjang kita melakukan eh, penelitian dengan metodologi yang benar, gitu, bisa dipertanggungjawabkan, saya yakin tidak perlu khawatir. Dan ini memang tugas kita. Jadi kita tidak ada niat untuk menjelek-jelekkan, membuat apa namanya nama baik daerah, nama baik bangsa itu tercoreng. Tapi sebenarnya kita ingin membawa realita ke permukaan, sehingga semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak orang yang sadar. Kemudian kalau itu dianggap buruk, maka dilakukan cara-cara untuk mengatasinya. Nah, demikian Bungi, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Prof atas tanggapannya. Bagaimana Sedikit Ibu pertanyaan ya, Oktifa? sedikit pertanyaan Prof.
Untuk Nggih. nama organisasi, nama misalnya itu pesantren atau eh, satu misalnya komunitas itu apakah disebutkan atau disamarkan atau hanya kita lampirkan saja di pada saat kita mengirimkan ke apa publishernya ya ke penerbit penerbit jurnalnya itu karena ada kadang kita harus menyiapkan data ya data wawancaranya kemudian ini tapi yang lain-lain kita samarkan di situ apakah itu boleh Ya, atau harus disampaikan. ya, menyamarkan lokasi penelitian itu memang satu hal yang bisa kita lakukan. Bisa dilihat di berbagai riset kualitatif, menyamarkan itu menjadi sesuatu yang bisa kita lakukan gitu. GERD ya, karyanya GERD yang monumental itu kan penjajah dan raja gitu misalnya ya. Itu sebenarnya dilakukan di Tabanan itu, Tabanan Bali. Bagaimana pergeseran dari apa ya? Dulu di situ eh, ada namanya eh, raja-raja atau raja-raja Puri ya kalau di Tabanan itu. Kemudian dia berbisnis gitu, merubah merubah dari eh, struktur masyarakat feodal menjadi masyarakat bisnis gitu. Kemudian eh, Mojokuto, gitu ya. Kalau terdengar pernah dengar eh, Islam santri Abangan GERD itu kan, Iya. itu disebut di Mojokuto. Dicurigai Mojokuto itu Pare Kediri, mungkin begitu. Nah itu. Hmm. Jadi proses itu sah-sah saja dan tetap itu menjadi karya yang monumental. Nah, kalau kita mau melakukan penelitian etnografi gitu, eh, thick description, tadi kan saya sempat sampaikan tadi, kita harus baca karya-karyanya Goethe. Nah, itu dilakukan dengan ini, apa namanya, eh, tersamar gitu, disamarkan. Nah, sekarang kan bagaimana eh, kalau dalam konteks jurnal, pasti ketentuan si ini ya, apa namanya, redaktur gitu. Tapi dari awal terkait dengan informan juga. Apakah informannya bersedia untuk terbuka? Kalau tidak, oh, apa namanya, disamarkan dan mudah-mudahan kemudian bisa disetujui oleh editor jurnal. Tapi saya banyak membaca artikel-artikel yang eh, nama tempat disamarkan. Nah, gitu Bu ya. Baik terima kasih Prof. Dan gini. Ibu bidangnya akuntansi atau? Saya tidak Pak di administrasi publik, di prodi administrasi publik, Oh, hanya riset saya banyak desa wisata, development oh, dan gender. Ya, gini. Terima kasih. sih. Menun. Gih, sami-sami. Baiklah, kita lanjutkan dengan pertanyaan yang di kolom chat ini cukup banyak sekali, Prof. Jadi kita mulai dari pertanyaan dari Pak John, ya, terkait dengan jenis dan karakteristik penelitian fenomenologi yang menitik beratkan pada narasi mendalam. Apa perbedaannya dengan riset kualitatif naratif, Prof? Monggo, silakan, Prof. Ya, yang sering makanya saya sampaikan di sini, kita kadangkala bisa tersesat ya ketika kita bicara eh, metodologi kualitatif itu karena saking banyaknya cabang, saking banyaknya penggambaran yang kadangkala bermakna sama gitu ya. Nah, itu. Nah, ketika kita bicara riset kualitatif naratif, ya pada prinsipnya itu merupakan ciri utama dalam penelitian kualitatif gitu. Sehingga ketika kita bicara penelitian fenomenologi, ya pasti penelitian itu adalah penelitian yang naratif. Cuman ketika kita bicara fenomenologi, maka kita akan bicara tentang atau menitik beratkan kepada riset tentang pengalaman subjektif seorang individu. Nah, kemudian apakah itu semata-mata menjadi penelitian fenomenologi? Seperti yang saya sampaikan tadi, tidak gitu. Karena kalau kita melakukan studi kasus gitu, seperti tadi industri Banten itu kan pasti studi kasus, eh,
itu kemudian eh, prinsip-prinsip fenomenologi tetap kita pakai. Nah, itu. Jadi eh, naratif itu adalah ciri khas dalam penelitian kualitatif yang kemudian ada juga dalam penelitian fenomenologi. Nah, demikian ya, Pak John nih yang bisa saya sampaikan. Ya, demikian ya Pak John, tanggapan dari Prof. Ananta, ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan Ibu Kusmawati. Em, izin bertanya, menguatkan latar belakang masalah dalam riset fenomenologi, apakah harus didukung dengan data? Dan bagaimana kalau misalnya tidak ada data pendukung, Prof? Oke, ini mungkin Bu Ya. Kusmawati teman saya nih ya. Hmm. Ada beberapa teman saya yang saya lihat tadi eh, di teman saya Hmm. ketika di UNER ya. Hmm. Karena saya lihat tadi di WA grupnya juga flyer ini dimunculkan. Hmm. Selamat pagi ya, Mbak Kus. Jadi eh, data itu memang wajib ada gitu. Misalnya tadi ketika kita melakukan riset tentang eh, pengalaman kepala LPD perempuan gitu, data awalnya kan pasti kenapa itu menarik diangkat karena jarang ada kepala LPD perempuan. Ketika saya melakukan penelitian itu, hanya ada 3 eh, kepala LPD perempuan di Bali. Nah, itu kan itu data yang kita masukkan gitu. Meskipun penelitian saya bukan fenomenologi ya, eh, itu itu kita masukkan sehingga urgensi penelitian itu bisa tercapai atau bisa ditunjukkan melalui data-data empirik awal. Plus data empirik lain, misalnya perempuan, tapi bukan berarti ini ya, perempuan dan berhasil gitu. Bukan perempuan tapi berhasil, mohon maaf. Perempuan dan berhasil gitu. Kenapa berhasil? Menjadi menarik karena dia ada di apa ya masyarakat yang mengutamakan laki-laki gitu misalnya. Sehingga dia harus pontang-panting. Dari pengalaman itu sebelum masuk kantor dia harus menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, belum lagi ada upacara. Nah, itu kan berhasil dia gitu. Bagaimana wujud berhasil eh, apa namanya? Kerugian LPD menyusut sampai akhirnya jadi untung. Nah, itu kan data itu. Nah, kalau tidak ada data pendukungnya, saya pikir bagaimana kita melihat kejelian saja. Seperti tadi itu kan eh, ada data itu gitu, ada data. Kita cari. Nah, ini mungkin nanti eh, bisa kita diskusikan ya kasus per kasus ya, karena pasti bisa jadi berbeda ketika kasus yang berbeda. Nanti Mbak Kus bisa japri saya aja lagi ya. Nah, itu mau lakukan penelitian apa? Karena ada beberapa juga teman-teman di ICMA yang ini apa namanya? Kemudian menjapri saya dan seterusnya. Nanti coba bisa di ini. Karena kadang-kadang data itu mungkin tidak terpikir. Jadi diskusi bagus untuk menunjukkan datanya apa ya, data awalnya apa ya, untuk menunjukkan urgensinya apa ya gitu. Seperti tadi kan eh, jumlah ini ya, di mana kita tak cari tahu itu di Denpasar, di eh, apa namanya, Badan Pengembangan Pemerintah Desa itu kita kita tanya di situ. Tanya listnya berapa. Ketika saya melakukan penelitian itu jumlahnya seperti itu. Bisa jadi sekarang berbeda lagi gitu. Nah, itu tadi. Nah, kalau data yang sifatnya laporan keuangan minta di situ. Nah, itu nanti kasus per kasus coba nanti kita telah apa yang data yang diperlukan. Tapi data harus wajib itu. Agar biasanya diperlukan untuk menunjukkan urgensi penelitian. Oke, oke. Demikian Bu Dia. Ya, baik Prof. Terima kasih. Terima Oke. kasih Ya, Prof. Ananta. Iya, terima ya. kasih. Oke. Jadi kalau
Bu Kusmawati mau lebih lanjut, lebih jelasnya, nah bisa Japri kata Prof Ananta, Japri langsung. Oke, Baik, baik, baiklah baik. kita, Terima kasih, Prof. ya, oke. Baiklah kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Lugede Kusuma Dewi. Mohon izin bagaimana cara mengungkapkan novelty penelitian kualitatif fenomenologi jika penelitian sejenis itu sudah pernah dilakukan di lokasi lain, Prof. Ya, nah ini memang eh, kadang menjadi ini juga ya. Penelitian kualitatif itu unik gitu ya, keunikan. Nah, sehingga kemudian ketika kita lakukan penelitian, maka kita harus bisa bisa membuat apa yang membuat penelitian kita berbeda gitu. Nah, tentu saja yang paling paling bisa kita lakukan adalah aspek sosiokultural itu tadi. Setiap daerah pasti memiliki sistem sosiokultural yang berbeda. Nah, sehingga ketika kita melakukan penelitian di tempat yang lain, pasti akan ada tambahan pengetahuan yang kemudian bisa kita dapatkan gitu. Itu yang paling simpel. Kemudian kita bisa juga lakukan perubahan paradigma gitu. Ya tentu saja dalam konteks ini ya paradigmanya eh, apa namanya? Paradigmanya ya di ranah ini ya, ranah kualitatif. Kalau dulu orang pakai paradigma interpretif gitu kan, nah sekarang kita pakai paradigma kritis. Ini akan membuat penelitian menjadi totally different. Jadi sangat berbeda gitu. Nah, jadi kerangka teoritiknya berbeda, hasilnya juga berbeda. Kalau dulu dia lakukan interpretif, dia temukan nilai dan norma. Sekarang kita pakai kritis, dia kemudian kita akan mendapatkan eh, penggambaran bahwa nilai dan norma itu dibuat oleh atau dibentuk oleh mereka yang berkuasa gitu misalnya. Itu sesuatu yang sangat berbeda. Jadi satu penelitian bahkan di lokasi yang sama ketika paradigmanya berbeda akan berbeda hasilnya. Nah, cuman memang ini perlu perlu effort yang lebih kuat ya. Jadi kita harus eh, memiliki pemahaman empirik, teoritik yang kuat gitu. Nah, itu. Jadi kita harus bisa tunjukkan itu kuncinya. Berdasarkan itu, pemahaman sistem sosiokultural yang pasti berbeda, kemudian melihat paradigmanya. Itu langkah-langkah yang kadang-kala saya lakukan itu. Karena seringkali kita juga ingin melakukan penelitian yang sama dengan misalnya temanya mirip, itu misalnya di tempat yang berbeda, bisa kita lakukan kajian itu. Tapi tentu saja tidak boleh dipaksakan, kan begitu. Tidak boleh dipaksakan. Jadi kita harus tetap memperhatikan keunikan tadi gitu. Sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu yang baru. Jadi tidak bisa juga dipaksakan. Nah, berbeda dengan penelitian kuantitatif ya, diperluas, dibeda tambah variabel, kemudian beda teknik analisis. Tidak, dalam tanda kutip, tidak sesederhana itu. Nah, dua langkah tadi bisa dilakukan, namun jangan dipaksakan. Nah, demikian nih, Bu Lodi. Ya, baik Prof. Demikian ini Bu Gede eh, tanggapan dari Prof. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Justinus Lambiombar terkait dengan leading question. Seringkali peneliti itu tidak sadar melakukannya. Jadi, apa tips agar pertanyaan kita itu tetap netral dan terbuka sepenuhnya? Iya. Nah, ini Mohon memang izin. ini ya, Pak, karena memang tidak bisa dipelajari ini, karena ini bagian dari Hmm. pengalaman yang memang bisa kita dapatkan terus-menerus. Tapi tips bahkan saya pun yang sering kali melakukan riset kualitatif, kadang begitu gitu, kadang melakukan itu. Nah, cuman yang sering kali saya lakukan, saya selalu eh, mengajak teman untuk melakukan penelitian gitu. Itu yang tipsnya, karena dia akan menilai kita nanti. Saya kebetulan, kalau saya melakukan penelitian, kebetulan istri saya juga ini ya, banyak melakukan riset kualitatif, tapi dia di bidang perpustakaan ya. Itu kami sering melakukan riset berdua gitu.
dalam proses pengumpulan data. Nah, karena nanti dia atau saya gitu, kalau dia yang bertanya, saya yang akan melakukan penilaian gitu. Kalau seandainya eh, leading question atau ada praduga tertentu dan terlihat membuat dia tidak nyaman gitu, saya yang langsung mengambil alih gitu. Jadi kita netralisir dengan pertanyaan yang lain gitu. Atau kita arahkan menjadi pertanyaan yang lebih netral gitu. Nah, itu. Jadi di sisi lain demikian juga dengan ketika saya melakukan riset gitu. Dia bisa mengambil peran itu gitu. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, kan tidak semua juga kita bisa dapatkan bertim, tapi sebaiknya begitu, sebaiknya karena begini juga riset kualitatif itu mem, memaksa ya, mewajibkan kita untuk melakukan proses wawancara mendalam kan gitu ya. Nah, dengan mengajak partner eh, rekan-rekan di tim misalnya, itu kita bisa eh, terhindar dari problem gitu ya. Nah, misalnya kan kita wawancara dengan pimpinan lembaga misalnya gitu ya di ini. Kita kan datang ke situ di ruang tertutup dan seterusnya. Kalau kita mengajak teman itu pasti akan lebih baik. Gitu. Jadi diperlukan. Nah, siapa yang diajak? Nah ini eh, kadang saya juga bisa juga mengajak asisten untuk merekam dan seterusnya. Nah, namun intinya itu penting. Nah, kalau eh, orang yang kita ajak itu tidak bisa menggantikan posisi kita atau mengerem itu, maka kita bisa coba pelajari rekaman kita. Jadi saran saya, setiap selesai melakukan wawancara, malamnya itu coba untuk didengarkan. Jadi jangan ditimbun datanya. Jangan ditimbun datanya. Nah, sekarang kan kita sangat diuntungkan dengan adanya AI yang bisa membaca itu ya, mentranskripsi itu ya. Itu malah bagus. Karena hasilnya dia tidak tidak benar-benar sama gitu. Ada hal-hal yang berbeda. Nah, di situ kita bisa perbaiki sambil mendengar konteks kita, jadi tambahkan catatan dan seterusnya. Banyak sekali sekarang ini ya software kualitatif itu, tapi saya tidak pernah pakai karena saya masih sangat tradisional. Yang saya pakai itu apa namanya AI yang untuk mentranslate itu. Malam itu harus kita ini paling lambat besoknya karena konteksnya di situ akan berbeda. Plus berbedanya ini kita bisa ingat forum muka orang itu gitu. Apakah dia nyaman atau tidak nyaman rasanya gitu. Nah, itu jadi itu. Nah, dari hasil mengevaluasi itu kita bisa lihat pertanyaan kita dan jawaban mereka. Nah, oh ternyata saya agak agak ini ya leading question gitu ya, mengarahkan gitu ya. Besok akan saya ubah ketika saya ketemu dia lagi, saya akan ubah ketemu informan yang lain lagi. Karena kalau itu terjadi maka sebenarnya data kita menjadi bias jadinya kan gitu. Nah, itu sehingga kita perlu evaluasi. Sehingga langkahnya yang pertama itu tadi mengajak teman yang bisa saling support. Kedua, kalau tidak bisa dilakukan, eh, mengevaluasi hasil wawancara. Di mana kita terasa leading, maka di situ kita harus ubah gitu. Kita harus ubah dengan eh, pertanyaan lain pada kesempatan lain atau kepada informan yang lain. Oke, demikian Bu Dian. Oke, baik, Prof. Demikian Bapak Justinus ya tanggapan dari Prof. Semoga bisa mencerahkan. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan dari Ibu Made Christine Witrayani. Izin bertanya, Prof, bagaimana pendekatan fenomenologi membantu peneliti mengungkapkan makna pengalaman hidup seseorang dalam penelitian kualitatif? Serta apakah pengalaman subjektif dapat dianggap sebagai sumber data ilmiah dalam penelitian kualitatif? Monggo, Prof.
Terima kasih Ibu Christine ya. Jadi gini, apa namanya? eh, Pengalaman subjektif itu memang data yang kemudian sumber data ilmiah dalam penelitian kita. Jadi memang kita menggali makna subjektif itu. Yang tidak boleh kita lakukan adalah proses penelitiannya menjadi subjektif kan begitu. Eh, yang saya maksudkan adalah makna subjektif yang kemudian eh, kita dapatkan dalam proses penelitian, kemudian kita objektifikasi melalui kerangka teoretik yang sudah kita susun sebelumnya gitu. Nah, seperti tadi ketika kita bicara eh, gini Pak, saya di sini eh, nggak dianggap gitu misalnya. Saya perempuan satu-satunya di sini ketika saya perintah mereka tunda-tunda dan seterusnya gitu. Itu pengalaman subjektif mereka gitu. Tapi kemudian kita tarik ke pemaknaannya, wajar begitu karena di kantor ini berkembang ideologi patriarki gitu. Meskipun dia subjektif, ah lu aja kan gitu ya. Tidak, karena secara teoritik apa namanya hal seperti itu menjadi wajar ketika kantor itu memang kemudian dikuasai oleh ideologi patriarki tadi gitu. Nah, disitulah objektivitas kita dalam memaknai makna subjektif tadi gitu. Pemahaman subjektif tadi gitu. Nah, disitulah menyebabkan penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang objektif. Data subjektif akan kita saring dalam kerangka teoritik yang kemudian menyebabkan pemahaman kita menjadi eh, pemahaman yang objektif berdasarkan kaidah teori yang sudah kita susun sebelumnya. Nah, itu gitu jawaban dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke Budin. Oke. Baik, Prof. Demikian Ibu Christine tanggapan dari Prof. Ananta. Semoga bisa tercerahkan ya. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Pak John. Sebenarnya ini kayaknya lanjutan dari tadi ya pertanyaan Pak John. Izin bertanya terkait teknik analisis datanya. Apa perbedaan antara konten analisis dengan tematik analisis, Prof? Ya. Nah, eh, kalau konten analisis itu biasanya dipakai dalam penelitian-penelitian wacana. Jadi, eh, ketika kita melihat misalnya dalam dokumen gitu misalnya, kita bisa melihat itu sebagai bagian dari konten analisis. Jadi dalam konteks fenomenologi hal seperti itu bisa juga dilakukan gitu. Nah, ketika kita bicara tema tadi adalah mengelompokkan sebenarnya. Nah, jadi apa yang dia sampaikan ke dalam eh, wawancara kita bagi menjadi tema-tema gitu. Seperti tadi saya tidak dianggap Pak karena ini saya begitu saya sampaikan perintah gitu ya, mereka tidak langsung mengerjakan. Apa temanya? Kan demikian. Saya harus bekerja lebih keras, Pak, berkomunikasi dengan pimpinan-pimpinan desa adat. Jarang sekali saya bisa mendapat kesempatan langsung dan seterusnya. Sehingga saya harus berkomunikasi dengan lebih intens gitu. Eh, Harus mempersiapkan proses komunikasi dengan lebih intens. Apa tema yang dia sampaikan gitu. Nah, itu analisis tematik. Nah, ini bisa dilakukan secara bersama-sama sebenarnya. Jadi tujuannya adalah mendapatkan data yang valid untuk analisis atau proses penelitian sehingga bisa mendapatkan temuan penelitian yang bermanfaat. Nah, demikian nih Bu Dian. Oke, baik Prof. Terima kasih. Nah, demikian Pak John ya, tanggapan dari Prof. Ananta. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan dari Ibu Joyce Da. Eh, Izin bertanya, penelitian kualitatif sangat bergantung pada informan. Nah, peneliti harus menyesuaikan dengan sikon si informan. Nah, peneliti diminta untuk tidak memberikan pertanyaan yang mengarahkan atau tidak banyak interupsi. Nah, hal ini bisa memungkinkan ruang lingkup permasalahan penelitian bisa melebar. Bagaimana cara mengatasi supaya tetap on the track pada topik yang sedang diteliti, Prof? Iya, nah, terima kasih Mbak Joyce. Nah, ini juga teman saya di UNER ini juga ya. Hmm. Teman-teman di UNER, teman makan siang di
kantin Wah, sastra ya. wah, ini bisa diselesaikan di balik layar ini, Prof. Itu dia. Ya, ternyata di share ya tadi di WA grup. Ada banyak Ya, WA ya salah satunya ini. Apa ya, namanya? oke. Oke. Ya memang kemungkinan itu ada, eh, Mbak Joyce. Jadi eh, kita bisa melebar itu terutama ketika eh, apa namanya? Informan kita itu memang dalam tanda kutip pintar berbicara gitu. Saya pernah punya pengalaman empirik yang agak agak menarik sekaligus lucu gitu. Istri saya waktu itu melakukan penelitian tentang lontar. Jadi lontar, kemudian kami mewawancarai seorang kolektor lontar yang kebetulan juga seorang dalang gitu. Dalang ya, tahu kan ya, dalang, wayang itu. Nah, itu kemudian beliau itu pintar sekali berbicara gitu. Dalang ya. Nah, jadi eh, ngomong perbincangan itu menjadi kemana-mana gitu. Dan apa namanya menarik gitu. Nah, kalau yang lain itu kan yang cara cara utamanya kan kita harus tahu persis apa yang akan kita tanyakan. Kalau seandainya kita kemudian bisa apa tidak terlalu yakin, kita bisa eh, buat pokok-pokok ini ya, pokok-pokok pertanyaan gitu. Jangan juga terlalu rigid karena ketika rigid itu lagi panjang gitu ya kertasnya ya, seolah seperti kertas laundry gitu. Ya, itu mereka menjadi ini seolah-olah diinterogasi gitu kan. Yang paling penting adalah pokok-pokoknya. Tapi yang paling bagus itu kita bisa ingat gitu. Kita bisa ingat sehingga obrolan itu menjadi lancar, mengalir. Nah, problemnya adalah itu tadi. Tidak gampang juga itu dilakukan gitu. Karena tidak gampang kadang informannya tidak terlalu tokatif ya. Jadi dia pendiam gitu, kita harus banyak berimprovisasi. Nah, tapi melebarnya menjadi kemungkinan melebarnya menjadi kecil. Cuman kompleksitas jawabannya kadang-kadang tidak terlalu ini. Beda yang sangat pintar berbicara seperti Pak Pak Jero Dalang tadi itu. Dia ngobrolnya banyak sekali. Dia bawa ke agama, dia bawa eh, kadang relevansinya menjadi berkurang. Tapi kita kok kok hanyut jadinya gitu. Nah, itu. Sehingga akhirnya kita belokkan, tapi diskusinya menjadi sangat lama. Informan yang lain maksimal 1 jam, ini seingat saya itu sampai 2-3 jam itu ngobrol kita terus. Nah, itu jadi memang ada seninya, tapi secara umum yang perlu kita lakukan adalah mengingat dengan baik poin-poin yang akan kita wawancara. Nah, kemudian kalau informan sudah melenceng gitu ya, eh, kita bisa arahkan gitu. Nah, mengarahkan ini terus terang saya tidak bisa katakan resepnya secara pasti gitu. Karena kayak kita ngobrol kan bisa ngalor ngidul, cara mengarahkannya juga sangat ini ya, situasional gitu. Nah, sehingga kemudian kita bisa eh, hindari apa yang kita sebut eh, ruang lingkupnya melebar gitu. Jadi dalam diskusi itu menjadi melebar. Nah, demikian Mbak Joyce ya. Nah, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, Oke. ya, oke. Terima kasih Bu Joyce. Ini mungkin pertanyaan terakhir, Prof, dari Bu Sandra. Izin bertanya, fokus masalah yang hendak saya kaji tentang relasi antara agama dan negara. Relasi ini berhubungan dengan dampaknya, terkait juga perannya dalam ajaran, norma, dan regulasi terhadap kelompok rentan tertentu. Saya ingin menggunakan penelitian fenomenologi. Apakah penelitian fenomenologi itu tepat untuk digunakan? Dan apakah menolong mendapatkan novelty-nya untuk mengkritisi relasi dua lembaga tersebut? Monggo. Iya. Jadi ketika kita bicara tentang metode yang paling tepat itu, maka tentu saja eh, peneliti adalah pihak yang paling paham. Tapi yang jelas ketika kita ingin menggali
pengalaman subjektif gitu, maka fenomenologi adalah pilihan yang tepat. Tapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa penelitian fenomenologi itu seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa penelitian fenomenologi itu adalah penelitian yang memang penelitian fenomenologi secara umum yang hanya bicara tentang pengalaman seseorang. Fenomenologi atau aliran fenomenologi ini bisa juga menjadi landasan filosofis ketika kita eh, melakukan penelitian dengan pendekatan yang lain. Misalnya pendekatan etnografi, studi kasus gitu ya. Nah, saya berpikir kalau eh, Ibu Sandra melakukan penelitian dengan metode studi kasus, bisa akan me, ini ya, melihat masalah itu secara lebih kompleks dalam konteks kasus relasi antara agama dan negara ini. Nah, terus terang saya tidak begitu paham ya karena sedikit sekali informasi di sini. Kalau dipakai studi kasus, itu akan jauh lebih mendalam. Jadi studi kasus pada kan demikian, pada lembaga negara X apa misalnya gitu. Nah, di sini fenomenologi juga bisa masuk gitu. Karena yang kita gali kemudian adalah pengalaman subjektif informan gitu. Siapapun yang nantinya menjadi informan kita akan menyampaikan pengalaman subjektifnya yang kemudian dalam ranah fenomenologi ini akan kemudian kita kaji sehingga mendapatkan pemahaman yang mendalam atas penelitian atau topik yang kita teliti gitu. Nah, itu nih. Nah, itu jadi sama seperti yang tadi eh, setiap eh, riset itu pasti memiliki ini yang masing-masing gitu ya. Teknik apa yang paling cocok gitu. Kemudian kita dalam kesempatan ini akan bicara tentang begini penelitian fenomenologi, apa yang dikupas gitu kan. Nah, kemudian apakah itu akan bisa menjawab atau ya dalam konteks metodologis mungkin bisa mencakup semua masalah yang eh, diteliti dan kalaupun tidak misalnya dipakai eh, pendekatan yang lain fenomenologi ini masih tetap bermanfaat. Nah, itu ya dari saya. Terima kasih mudah-mudahan kena. Ya, baik Prof. Ananta. Jadi pertanyaan dari Bu Sandra tadi sudah ditanggapi dan itu merupakan tanggapan terakhir dari Prof. Ananta dan semoga sesi diskusi ini tadi bisa memberikan tambahan insight ya selain dari materi yang tadi dipresentasikan oleh Prof. Ananta. Mungkin Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi ini ya presensi, link presensi yang sudah di-share panitia dan terkait dengan ini informasinya ya itu sertifikatnya berbayar dan nanti akan diperbaiki ya di link form presensi ya akan disematkan oleh panitia di sana berikut dengan nomor rekeningnya. Kemudian Bapak Ibu untuk terkait dengan materi mungkin Prof Ananta nanti bisa share ke panitia atau bagaimana nggih? Nah, karena Ini banyak gini, sekali yang japri ke saya minta materi-materi. jadi kalau memang bisa di-share di sini akan saya Oh share. ya, monggo silakan kalau Iya. monggo kalau bisa langsung di-share di kolom chat ini, monggo silakan Prof. Nah, kemudian untuk terkait dengan materi hari ini dapat saya simpulkan eh, bahwa pendekatan fenomenologi dalam riset kualitatif ataupun istilahnya non-positivistik ini bukan sekedar metode penelitian, jadi melainkan sebuah cara memahami realitas melalui pengalaman hidup dan kesadaran individu secara lebih mendalam. Dan melalui webinar ini tadi ya kita juga cukup banyak belajar mengenai fenomenologi yang bisa membantu para periset atau peneliti menggali makna gitu secara lebih mendalam di balik praktik-praktik akuntansi yang memang sudah apa namanya dilakukan gitu ya.
Nah, dilakukan oleh banyak pihak ya yang menjadi subjek tadi. Kemudian terkait juga dengan kesadaran subjeknya, perilaku dan pengalaman manusianya, termasuk dalam konteks akuntansi yang semakin tentunya dinamis dan kompleks. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Ananta yang sudah meluangkan waktunya di waktu weekend untuk berbagi dengan kami para pemula ini gitu ya, yang biar bisa melek gitu ya. Jadi riset itu bukan kuantitatif tok gitu ya. Jadi kualitatif ternyata cukup banyak ya, cukup banyak sekali metode yang bisa kita gunakan untuk menggali keilmuan bidang akuntansi. Baiklah, sebelum saya serahkan kembali nanti ke MC, mohon Bapak Ibu saya akan mengambil dokumentasi terlebih dahulu. Mohon Bapak Ibu berkenan untuk mengaktifkan kameranya. Oke, oke, di layar saya ini sudah tersaji sekitar 3 slide ya. Baik, saya akan mulai dari slide pertama. Saya hitung 1, 2, 3. Baik, di slide kedua, 1, 2, 3. Kemudian di slide terakhir, 1, 2, 3. Oke, baik, sampun sudah selesai ya Bapak Ibu untuk pengambilan dokumentasinya. Dan untuk sebagai penutup, izinkan saya menutup dengan pantun, nggih, Prof, Bapak Ibu. Baik, burung merpati terbang melayang. Hinggap sejenak di dahan randu. Diskusi fenomenologi sungguh berkesan dan mendalam. Semoga ilmu hari ini bermanfaat selalu bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan Prof. Ananta sekali lagi. Dan saya undur diri selaku moderator. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Iya. kembalikan kepada MC Ibu Dina. Ya, Silakan Ibu. Iya, baik, materi sudah saya share, nih. Materi sudah saya share. Oke, ya. Nah, Terima kasih Prof ya. iya, sama-sama mudah-mudahan Oke. bermanfaat. Iya. oke. Saya MC, terima kasih Budian, matur nuwun, Pak Ananta dan Budian sebagai narasumber dan sebagai moderator kita di kegiatan hari ini. Baik, Bapak Ibu, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara. Sebelum menutup kegiatan, hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber, panitia, dan seluruh peserta yang telah mengikuti acara dengan sangat antusias ini. Semoga webinar Mastering Fenomenologi ini mengungkap dengan tema Mastering Fenomenologi mengungkap makna pengalaman hidup dalam riset kualitatif ini dapat memberikan wawasan kepada panjenengan semua serta menginspirasi lainnya dalam penelitian-penelitian kualitatif yang berkualitas. Saya selaku MC mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu acara pada hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Mohon izin live. Ya, monggo silakan Iya, Prof. sama-sama. Iya, Terima matur kasih kasih nuwun. Prof. Iya, matur nuwun. Bapak. Iya, Terima sama-sama. kasih. Iya. Terima kasih, Prof.